Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ibadah Minggu 15 Juni 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Pertukaran pelayanan firman lingkup GKI Klasis Bandung dan Cipasar. Dalam rangka pertukaran pelayanan firman di lingkup GKI Klasis Bandung dan Cipasar, Minggu 15 Juni 2025, Kebaktian Umum GKI Pamanukan dilayani oleh Pendeta Nadia Dewi Natalia dari GKI Gatot Subroto. Biston pagi diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 waktu 05.30 WIB, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Jenny. Mulai 10 Mei 2025, kebaktian Biston pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 05.30 WIB. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga dalam rangka mengenang almarhum Ibu Imelda Susilawati atau Ibu Betik akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 waktu 19.00 WIB. Penyelenggara keluarga Bapak Iwan atau Ibu Rahel M. Tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Jimmy Situmorang dan liturgos Ibu Nining Uningsih. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 waktu 12.00 WIB, tempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Sakramen Baptis Kudus Anak, Dewasa, Pengakuan Percaya atau CD. GKI Pamanukan menyelenggarakan Sakramen Baptis Kudus Anak, Dewasa, Pengakuan Percaya atau CD yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 waktu 09 WIB, dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Baptis Anak 1. Flori Felicia Junaidi, nama ayah Andri Andreas Junaidi, nama ibu Lina Doriana Sinaga. 2. Regen Julian Manihuruk. 3. Excel Aprilio Manihuruk, nama ayah Ronaldo Manihuruk, nama ibu Jenti Roslan Sitorus. Baptis Dewasa Pak Rudi. Pengakuan Percaya atau CD. 1. Ruth Sylvia Lumbantoruan. 2. Rahel Aurelia Lumbantoruan. 3. Francisca Natalia Wijaya. 4. Rebecca Indiana Putri. 5. Yesi Wita Situmorang. 6. Jonathan Ezra Nathanael. 7. Friendy Van Komigun M. Sialagan. Persembahan syukur tahunan. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan daftar persembahan syukur tahunan yang sudah masuk sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 telah tercantum dalam warta jemaat atau pada pengumuman gereja. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang belum mengumpulkan persembahan syukur tahunan, kiranya dapat menyampaikannya baik berupa amplop persembahan syukur tahunan atau celengan, atau melalui transfer rekening gereja dengan mencantumkan keterangan syukur tahunan. Persembahan umat yang masuk tanggal 7 sampai tanggal 12 Juni 2025 dengan total semuanya 16.051.000 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 244 bait 1 dan 3. Puji Allah Pencipta. Kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, seperti biasa setelah Pentakosta kita pasti merayakan Minggu Trinitas. Tema kita kali ini adalah Allah Trinitas, sumber kebenaran. Tidak mudah mengerti topik Trinitas, akan tetapi Trinitas adalah dasar seluruh ajaran orang Kristen. Semoga kita bukan hanya makin mengerti, tapi menghidupi semangat Trinitas dalam keseharian kita. Mari kita memuji KJ 245 bait 1 sampai 3. Esa gempun naik
saat kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Berdoa mulai. Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu, berikanlah kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup terus dengan kehendak-Mu. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Filemon 1 ayat 7. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita memuji PKJ 120 bait 1 sampai 3. Allah Bapa, kami puji Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan kami ada sampai saat ini. Karena kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami datang Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk menyambut firman-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu firman-Mu itu adalah kebenaran dalam kehidupan kami.
Firman-Mu yang akan menolong dan menuntun kami agar kami dimampukan untuk melakukan hal yang benar dan berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kami yakin Roh Kudus-Mu akan menolong kami Tuhan, menolong memampukan kami agar kami dapat melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amsal 8 ayat 1 sampai 4, dilanjut sampai 31. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permula pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 8 secara berbalasan. Aku
diselamatkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga berperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniai kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu, aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Hari ini bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Senang, sedih? Senang? Yakin Bapak Ibu senang? Kurang semangat ini kalau senang ya. Senang Bapak Ibu? Nah, kalau senang harus tegas, senang gitu ya. Nanti saya bingung, ini Bapak Ibu beneran senang apa hanya karena saya minta senang gitu ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau bersama-sama gitu ya, merasakan bagaimana kesenangan dan sukacita yang benar gitu ya. Dan bagaimana harusnya apa yang harus kita lakukan ketika di pagi hari gitu ya. Ketika Bapak Ibu bangun pagi hari ini, yang pertama kali terpancar dari wajah Bapak Ibu apa tuh? Wajah sedih, wajah marah, wajah senang, atau aduh males nih. Kira-kira tadi pagi Bapak Ibu, ingat gak tuh? Ngelihat muka anaknya, muka suaminya atau muka istrinya. Pertama kali yang dilihat senyumnya, apa cemberutnya Bapak Ibu? Wah rahasia ini, rahasia keluarga ini gak boleh dibuka gitu ya. Ya Bapak Ibu, biasanya di pagi hari kita akan memulai hari dengan hal yang baik gitu ya. Dengan sesuatu yang membuat kita akan bersemangat satu hari ini. Nah, biasanya kita akan memulai hari dengan berdoa, meminta tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan supaya satu hari ini kita mendapatkan hal yang baik dan hal yang benar tentunya. Baik dalam relasi kita, pertemuan, perjumpaan, baik ketika Bapak Ibu buka handphone, di media sosial, di WhatsApp, grup dan lain sebagainya. Pasti ada hal-hal yang membuat kita semakin semangat atau semakin pusing dengan apa yang terjadi dalam masyarakat kita atau kehidupan kita saat ini. Nah Bapak Ibu, ada sebuah lagu gitu ya dari PKJ 279. Ini baitnya saya ambil dari bait pertama aja. Katanya gini, semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada
di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berada membela kebenaran. Nah, sepenggal satu bait dari PKJ 279. Jangan didengar tadi suaranya ya Bapak Ibu ya, nggak bagus gitu ya. Dengarkan setiap baitnya, setiap liriknya. Bagaimana semua orang inginkan kebenaran. Bapak Ibu dan saya setiap hari mau kebenaran nggak? Apa setiap hari Bapak Ibu hanya ingin kebohongan, ucapan manis, rayuan-rayuan manis? Pastinya tentu enggak gitu ya. Tentu setiap kita inginnya kebenaran dan mencari kebenaran yang ada. Tapi seakan-akan media sosial kita, masyarakat kita seringkali membuat hal kebenaran itu menjadi hal yang tidak benar. Banyak yang membuat kita jadi yang tadinya percaya jadi tidak percaya. Bahkan kebohongan bisa kita percayai. Karena banyak sekali orang yang juga mencari kebenaran, bukan hanya saya dan Bapak Ibu. Dan kebenaran itu setiap orang punya versinya masing-masing ya. Menurut saya benar, tapi menurut Bapak Ibu belum tentu benar. Apa yang saya lakukan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan belum tentu benar. Contohnya di media sosial tuh Bapak Ibu suka ada tuh ya, di TikTok, di Instagram gitu ya. Suka muncul nih, kalau di waktu liburan anak dan ibu ada di rumah gitu ya. Ada tuh video-videonya. Setiap kali saya berlibur di rumah, apa yang dilihat mama saya cuma main handphone seharian. Tapi ketika mama saya nggak lihat, saya nyapu, ngepel, beres-beres, ini dan itu. Tapi ketika mama saya lihat ya saya kerjanya cuma main handphone. Disitulah kebenarannya menjadi tidak seimbang karena tidak ada yang menyaksikan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, semua orang menginginkan kebenaran dan kebenaran pengen berpihak kepadanya. Tapi tidak semua kebenaran berpihak pada semua orang. Terkadang kebenaran terjadi hanya pada satu sisi atau pada masyarakat yang banyak gitu ya. Ketika kita berada dalam masyarakat yang mayoritas mendukung A gitu ya, ternyata yang saya dukung B. Lalu kita takut, kok cuma saya sendiri ya, maka saya akan ikut suara terbanyak. Seringkali kita terjadi demikian Bapak Ibu, sehingga kebenaran itu tidak menjadi benar seutuhnya. Dan banyak orang yang menjadi mundur untuk menyatakan kebenaran karena masyarakat banyaknya bilang A nih. Banyak orang yang mendukung, banyak orang yang katanya benar, maka saya harus ikut benar, sehingga yang harusnya benar menjadi tidak benar. Dan ini sangat sulit Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Terkadang kita atau orang lain menjadikan kebenaran untuk keuntungan masing-masing. Kalau saya aman ya udah, saya ikuti. Kalau saya ada punya keuntungan, dapat apa, ya udah saya akan ikuti. Lalu yang kedua Bapak Ibu, menganggap kebenaran untuk melakukan sesuatu yang membawa ketidakadilan, kekerasan gitu ya. Lalu pengucilan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menganggap kebenaran untuk menyesatkan kehidupan. Waktu itu saya pernah Bapak Ibu sama nenek gitu ya, sama popo gitu ya. Saya bilang di Lembang turun salju. Kan itu bukan kebenaran. Tapi memang di Lembang ada tempat wisata yang mendatangkan salju gitu ya. Tapi saya bilang seluruh Lembang ada salju, itu kan bukan kebenaran. Hanya kebohongan. Tapi nenek saya jadi percaya, ayo kita ke Lembang sana kan, ada salju muncul. Dan perlu hati-hati dalam mengucapkan perkataan. Karena terkadang kalau orang gampang atau mudah percaya, terhasut gitu ya, dan gampang banget ada orang yang ikut-ikutan aja, maka akan nyari nih, ayo kita ke Lembang ada salju, dan menyebarkan ke semua orang bahwa di Lembang ada salju dan lain sebagainya, dan menjadi berita yang tidak benar akhirnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika hari ini kita mau bersama-sama belajar dari Allah Trinitas Sang Sumber kebenaran, kita perlu tahu itu sendiri, bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Allah, kepada Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya kepada setiap tindakannya? Dalam setiap proses yang saat ini Bapak Ibu jalani, apakah Bapak Ibu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya adalah
kuasa dan kehendak Tuhan? Atau justru segala sesuatu yang terjadi, aduh kok begini ya Tuhan, kok begini ya? Atau kita justru menyalahkan Tuhan karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam perenungan kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama belajar dari sumber kebenaran itu. Yang pertama, sumbernya adalah hikmat. Kitab Amsal menggambarkan hikmat sebagai jalan menuju kebenaran. Amsal pasal 1 sampai 31 mengajarkan tentang berbagai hikmat. Bagaimana hikmat adalah takut akan Tuhan itu yang pertama. Kita takut enggak sama Tuhan? Dalam perjalanan kita, dalam tindakan, dalam perkataan kita, ketika kita bertindak, kita mikir dulu enggak ya? Kira-kira saya menyalahkan aturan enggak ya? Kira-kira saya dibenci Tuhan enggak ya kalau saya melakukan tindakan yang tidak benar? Ketika saya mulai mencuri ataukah saya mulai memarahi, memukul dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan menjadi awal hikmat kita. Hikmat sudah diberikan oleh Tuhan, tapi terkadang hikmat itu tersembunyi, kita sembunyikan dalam diri kita. Karena menurut kita, enggak benar nih, mengandalkan kehendaknya sendiri dibandingkan kehendak Tuhan. Sehingga hikmat itu susah. Saya mah enggak berhikmat, saya selalu mencari hikmat, padahal hikmat itu sudah diberikan. Hanya kita saja yang belum menyadarinya, kita saja yang belum memaksimalkannya dalam hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, hikmat itu selalu berasal dari Allah, bukan berasal dari diri sendiri, bukan dari pengertian diri kita sendiri, tapi segala sesuatunya dari Allah. Dan itu adalah cara Allah untuk terus terhubung dengan manusia dengan sebuah tujuan untuk memelihara dan menuntun manusia pada kebenaran. Hikmat Tuhan. Setelah Pentakosta, Tuhan memberikan kita apa? Roh kebenaran yang saat ini hadir dalam diri kita bersama-sama Bapak Ibu. Roh kebenaran itu ada dalam diri saya, ada dalam Bapak Ibu dan saudara semua. Setiap kita punya roh kebenaran. Dan roh itu lebih besar apa lebih kecil fungsinya? Apakah seringkali kita mendengarkan roh itu atau mengabaikan roh itu dalam diri kita? Yang tahu hanya Bapak Ibu dan saya, diri kita sendiri gitu ya. Seringkali menggunakan roh kebenaran itu atau tidak. Bapak Ibu, kebenaran itu kayak minum obat. Di sini siapa yang banyak minum obat Bapak Ibu? Saya lagi minum obat, lagi 3 nih. Vitamin semua gitu ya. Rasanya meskipun itu vitamin, pahit gak? Pahit kan? Kecuali buat anak-anak, ada yang manisnya. Tapi kalau kita mau melihat Bapak Ibu, kebenaran itu seperti obat, di mana ia menyembuhkan, dan juga dia memulihkan. Tetapi obat juga di sisi lain ada pahitnya. Sebab bagi orang yang tidak meminumnya dapat terganggu gitu ya. Jika kita menyatakan kebenaran, kalau orang lain gak mau ada kata benar, maka itu pahit bagi kita. Penolakan, lalu kita difitnah, lalu kita dikucilkan, lalu kita pun udah disingkirkan dari yang namanya masyarakat. Karena kebenaran itu pahit sekali bagi orang yang tidak menginginkan kebenaran itu muncul. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita mau menjadi obat, maukah Bapak Ibu dilepeh gitu ya? Maukah kita tiba-tiba dilepeh, ditolak? Tapi kita mau terus berusaha memperbaiki. Kita mau hadir untuk memulihkan segala sesuatu yang merusak. Ini tuh sebenarnya udah rusak. Ini sebenarnya udah gak benar nih. Komunitas yang seperti ini, komunitas yang hidup yang gak benar, masyarakatnya yang selalu bergosip sana sini, memfitnah sana sini, selalu memikirkan orang dan iri pada orang, itu gak benar. Tapi bagaimana kita mau hadir di tengah-tengahnya, seperti obat yang satu sisi ditolak tapi satu sisi diterima. Tapi bagaimana Bapak Ibu dan saya mau terus berjalan melakukan penyembuhan dan pemulihan itu. Karena Allah sendiri yang meminta kita, Allah sendiri yang sudah membekali kita dengan roh kebenaran itu. Sehingga roh itu bukan hanya diam dalam diri kita, tapi harus kita tunjukkan roh kebenaran yang sudah kita miliki itu. Sebab Bapak Ibu, kita mau melihat kembali dalam Yohanes pasal 16 ayat 12, kita
diingatkan kembali oleh janji Yesus Kristus tentang roh yang akan menuntun kita pada kegenapan kebenarannya. Bagaimana kebenaran itu sendiri telah diberitakan, diajarkan, dan diperagakan oleh Yesus Kristus. Kita sudah membacanya berulang-ulang, kisah dari Yesus lahir, bagaimana perjalanannya, bagaimana mukjizatnya, bagaimana ia mau merangkul orang-orang susah, bagaimana ia mau mati, menderita buat kita. Lalu dia hidup dan saat ini naik ke surga. Berulang-ulang Bapak Ibu, kita terus membacanya. Tapi ketika membacanya, apakah itu menjadi teladan dan kita peragakan dalam hidup kita? Yesus sudah melakukannya, sudah memberikan contohnya. Maka dari itu saat ini ketika ia sudah naik ke surga, kita adalah mitranya. Mitranya untuk memberikan apa yang sudah dia lakukan. Merangkul orang-orang, berani untuk mengatakan tidak bagi kesalahan gitu ya, melakukannya bila benar dan lain sebagainya. Bagaimana kita juga mau berusaha Bapak Ibu, tidak sendiri-sendiri, tapi kita mau menjadi komunitas yang saling mendukung, memperhatikan, merangkul. Sebab dari situlah hikmat akan terus diasah, hikmat akan terus muncul dalam hidup kita ketika kita mau juga melakukannya. Kalau tidak melakukannya, maka hikmat itu gak akan muncul. Iman kita gak akan pernah berkembang, iman kita gak akan pernah berbuah kalau kita tidak melakukan dalam kehidupan nyata kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, menjadi gitu ya mitra Allah dalam jalan kebenaran itu gak mudah. Tapi kita akan terus belajar, karena hidup ini adalah terus belajar, gak pernah ada kata lulus. Belajar untuk memahami, belajar untuk mengenal, belajar untuk mencari, belajar untuk mendapatkan, terus belajar. Lulusnya kapan? Sampai Tuhan manggil kita, itu kata lulusnya. Bagaimana kehidupan kita mau terus kita ajarkan kepada anak-anak dan hidup kita, bahwa ketika kegagalan itu, ketika kita mau menjadi benar dan gagal terus, kita gak berhenti, tapi kita mau terus maju, mencoba untuk belajar lagi, belajar untuk mendekatkan. Oh mungkin bahasanya kurang baik nih, oh mungkin saya kurang berkuasa nih, oh saya kurang ini nih, oh saya kurang ini. Maka kita akan belajar terus, dan kuncinya Bapak Ibu untuk menyatakan kebenaran adalah rendah hati. Rendah hati adalah kunci kita untuk melakukan kebenaran. Dan kita mau menempatkan diri bukan orang yang paling tahu, tapi bagaimana sebenarnya kita tahu, tapi kita menempatkan diri bukan menjadi orang yang sok tahu dalam posisi tertentu. Karena ketika kita mau menyatakan kebenaran, perlu ada momentum yang pas. Ketika mungkin orang-orang sekitar pada marah, lalu kita menyatakan kebenaran, gak akan diterima. Ketika orang dalam kemelut, dalam kesedihan menyatakan kebenaran, gak akan diterima. Tapi ada momen di mana ada waktu tenang, ada waktu reda. Disitulah momen kebenaran perlu ditunjukkan. Menunggu, sabar, rendah hatilah, dan jangan mau menjadi orang yang saya akan berusaha gitu ya. Dalam kondisi tertentu kebenaran itu sulit diterima. Maka dari itu kita harus tahu situasinya, kita harus tahu waktu yang tepat. Kita juga perlu mempersiapkan dalam pikiran-pikiran kita gitu ya, dalam waktu tenang itu apa ya, rangkaian kata apa ya, bagaimana ya yang harus saya ucapkan dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu, terbuka pada masukan, kritikan, dan juga orang-orang di sekitar. Terbuka. Karena ketika kita mau terbuka, ternyata kebenaran yang saya pegang masih belum sempurna. Kebenaran yang saya pikirkan ternyata masih kurang pas. Ketika saya terbuka mau melihat sekitar saya, dan itulah menjadi lengkap, terutama kalau kita minta tuntunan Tuhan agar kita bisa berkata-kata yang benar dan melakukan tindakan yang benar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita lihat Roma pasal 5. Mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 5.
Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Menjalani kebenaran itu Bapak Ibu adalah menuju kesengsaraan. Tadi yang saya bilang, menuju penolakan seperti obat, siap dilepeh, siap ditolak, siap tidak diterima. Tapi itu akan menimbulkan ketabahan. Dan ketabahan menimbulkan tahan uji. Mau sekeras apapun Bapak Ibu ditolak, Bapak Ibu dihina, Bapak Ibu difitnah, itu akan membuat kita tahan dan belajar banyak hal tentang orang-orang, tentang sifat orang, tentang Tuhan juga. Kita dapat belajar semuanya. Dan ketika ujian itu dapat membuat kita bertahan, selalu akan menimbulkan pengharapan. Sebab kalau setiap orang tidak punya pengharapan, maka matilah sudah hidup orang itu. Karena pengharapan adalah kunci kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena tadi janji Tuhan. Janji Tuhan yang akan terus memperlengkapi kita dengan roh kebenaran. Dia tidak akan membiarkan kita nih tanpa perlengkapan khusus. Kita sudah diberikan perlengkapan itu, mari pergunakan perlengkapan itu. Dan jangan pernah mengatakan bahwa pengharapan itu mengecewakan, karena tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Pengharapan selalu pasti dan tepat. Pengharapan selalu terjadi karena kasih Allah telah dicurahkan dalam setiap hati. Setiap hati Bapak Ibu dan saya yang percaya terus pada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita perkuat, mari kita isi penuh tangki iman kita. Agar ketika kita diminta untuk melakukan yang namanya kebenaran, itu harus mengubahkan hidup saya, hidup Bapak Ibu, dan hidup semua orang yang hadir dalam perjumpaan Bapak Ibu. Roh Kudus bukan hanya memberi informasi, tapi juga transformasi. Roh itu harus memberikan transformasi dalam hidup kita. Yang tadinya kita pemarah, jadi tidak pemarah. Yang tadinya saya nih emosinya Bapak Ibu setipis tisu menjadi setebal tembok kali ya, baja dan lain sebagainya. Apa sih yang paling keras gitu ya? Diubahkan. Roh Kudus harus mengubah kita secara menyeluruh. Bukan hanya memberikan informasi, teori, tapi juga bagaimana kita mau menjalani perubahan. Yang tadinya Bapak Ibu gampang sekali mudah terhasut dengan berita-berita bohong gitu ya, langsung disebar. Tapi ketika Roh Kudus Bapak Ibu rasakan, itu mengubahkan, maka Bapak Ibu akan saring dulu. Oh, ini yang tidak perlu disebar, ini yang perlu saya sebar, dan demikian. Nah, seperti seorang anak kecil nih Bapak Ibu. Kadang kan kita mengajarkan anak, oh coba aja semuanya. Tapi ada juga yang mengatakan, oh jangan coba, nanti kamu sakit, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mau mengajarkan anak bahwa, jangan pegang colokan, nanti kamu kesetrum. Tapi kita nggak pernah tuh mempraktekannya gitu ya. Tapi kalau di luar negeri Bapak Ibu, ada tuh ya, ayahnya langsung memperagakan depan anaknya. Ini kalau kamu pegang, nanti kamu akan, gitu ya. Disitulah anak mulai takut dan tidak melakukannya. Kalau kita bilang jangan, semakin anak pengen tahu, kenapa ya saya nggak boleh, kenapa ya saya nggak boleh megang itu. Tapi ketika kita mempraktekannya dan kita memberikan bahwa ini nggak bagus karena ini akan beresiko dan lain sebagainya, disitulah kita mau belajar mengubah, bukan hanya memberikan informasi, tapi membuat transformasi yang nyata karena kita sudah memberikan contohnya terlebih dahulu, kita sudah melakukannya. Karena setiap orang pasti akan minta, mana buktinya? Kamu sudah merasakannya. Maka dari itu, yuk rasakan dulu kebenaran dari Tuhan. Lalu kita lakukan itu dari diri kita sendiri, baru kita mengatakan kepada orang lain dan mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran juga. Melakukan hal yang baik dari perkataan, perbuatan,
juga pemikiran kita. Mari kita terbuka untuk melihat segala sesuatu lebih baik, lebih lebar, lebih detail, dan juga kita mau mendapatkan masukan dari setiap orang yang kita jumpai, sehingga setiap informasi itu kita kelola dengan baik dan menjadi sebuah hikmat untuk kita lakukan ke depannya. Dan mari Bapak Ibu, ketika kita mau melakukannya, mintalah tuntunan Tuhan. Mintalah Tuhan untuk bekerja. Mintalah Tuhan untuk Tuhan udah hadir gitu ya. Kita minta Tuhan untuk selalu dipancarkan nih, hati yang mau bergerak, hati yang mau memberi, hati yang mau setia. Meskipun penolakan sudah dari depan, tapi kita mau terus maju, karena kebenaran itu harus dibawa, kebenaran itu harus dilakukan, dan kebenaran itu perlu diperlihatkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang berani melakukan kebenaran itu? Kalau bukan kita, siapa yang peduli dengan keadaan dunia yang sudah mulai tidak baik-baik saja, lingkungan yang sudah tidak baik, sudah tidak sehat? Siapa lagi kalau bukan saya dan Bapak Ibu yang memperbaikinya? Jangan pernah malu, jangan pernah mudah takut, karena ada Tuhan yang beserta Bapak Ibu dan saya untuk melakukan kebenaran dan membuat masyarakat kita, keluarga kita, persekutuan di gereja kita menjadi tempat yang nyaman, menjadi rumah yang baik untuk bertumbuh dan berkembang bersama-sama, sehingga menghasilkan buah yang baik. Sehingga ketika hari Tuhan datang, semuanya sudah siap di hadapan Tuhan, dalam keadaan yang benar, dalam jalan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Amin. Tes. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman Athanasius adalah pengakuan iman yang paling panjang karena isinya memuat lengkap ajaran tentang Trinitas. Oleh karena itu pengakuan ini dipakai khusus pada saat perayaan Minggu Trinitas. Karena cukup panjang, maka nanti kita baca bersama-sama secara perlahan. Karena itu marilah bersama-sama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman Athanasius demikian. Barang siapa diselamatkan, ia harus berpegang asas kepercayaan gereja yang aman. Barang siapa tidak memelihara asas kepercayaan itu secara murni, maka ia sesungguhnya akan binasa. Dan inilah asas kepercayaan kita itu. Kita menyembah Allah yang Maha Esa itu dalam ketritunggalannya, dengan tidak memperbarukan kepribadiannya dan tidak memisah-misahkan hakikatnya. Sebab ada satu kepribadian yang adalah Bapa, satu kepribadian adalah Anak, dan satu kepribadian adalah Roh Kudus. Namun kalahan terdiri dari Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus, yang adalah Esa dengan kemuliaan yang sama, kepercayaannya yang sama kekalnya. Seperti Sang Bapa ada, demikian pula Sang Anak ada, dan Sang Roh Kudus ada. Sang Bapa tidak diciptakan, Sang Anak tidak diciptakan, Sang Roh Kudus tidak diciptakan. Sang Bapa melebihi segala akal manusia, Sang Anak melebihi segala akal manusia, dan Sang Roh Kudus melebihi segala akal manusia. Sang Bapa adalah kekal, Sang Anak adalah kekal, dan Sang Roh Kudus adalah kekal. Namun tidak ada tiga Allah yang kekal, melainkan hanya ada satu Allah yang kekal. Demikian pula tidak ada tiga Allah yang melebihi segala akal manusia atau tiga Allah diciptakan, melainkan hanya ada satu Allah diciptakan, yaitu satu Allah yang melebihi segala akal manusia. Dan demikian juga ada Bapa yang Maha Kuasa, Anak yang Maha Kuasa,
dan Roh Kudus yang Maha Kuasa. Namun tidak ada tiga yang Maha Kuasa, melainkan hanya satu ada satu Maha Kuasa. Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak adalah Allah, dan Sang Roh Kudus adalah Allah. Namun tidak tiga Allah, melainkan hanya ada satu Allah. Demikian pula Sang Bapa Allah Tuhan, Sang Anak adalah Tuhan, Sang Roh Kudus adalah Tuhan. Namun tidak, melainkan hanya ada satu Tuhan. Maka menurut kebenaran asas gereja yang am, kita harus mengakui bahwa setiap kepribadian masing-masing adalah Allah dan Tuhan. Ya, tidak dilarang untuk menyatakan bahwa Allah dan tiga Tuhan. Bapa tidak berasal dari siapapun, tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak berasal dari Bapa saja, tidak dijadikan atau diciptakan, melainkan diperanakan. Roh Kudus berasal dari Bapa dan Allah, tidak dijadikan atau diciptakan, melainkan dipancarkan. Maka karena itu, ada satu Bapa, bukan tiga Bapa, satu Anak, bukan tiga Anak, satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus. Dalam ketritunggalan ini tidak ada yang lebih dahulu atau yang lebih kemudian, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, sebab ketiga kepribadian ini adalah esa dalam kekekalannya dan sama dalam kedudukannya. Maka karena itu kita sesuai dengan hal-hal tersebut di atas menyembah keesaannya dan ketritunggalannya, dan ketritunggalannya adalah keesaannya. Maka oleh sebab itu, barang siapa ingin diselamatkan, ia harus menerima pengakuan mengenai Allah Tritunggal ini, dan ia harus pula percaya kedatangan Tuhan kita sebagai manusia di dalam dunia sesuai dengan ajaran yang benar, menurut kepercayaan yang benar yang kita akui dan milik kita percaya. Kita percaya dan mengaku Tuhan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah, anak manusia. Sebagai Allah, hakikatnya sama dengan Allah Bapa. Dia diperanakan sebelum dia dijadikan. Sebagai manusia, hakikatnya sama dengan ibunya, yaitu Maria. Dia dilahirkan di dalam dunia. Ia adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan akal budi dan tubuh manusia dalam satu kepribadian. Ia sama derajat dengan Allah, Bapa di dalam kealahannya, tetapi lebih rendah daripada Bapa. Walaupun ia adalah anak manusia, tetapi ia bukan dua kepribadian, melainkan satu Kristus. Ia adalah satu, bukan dengan perubahan kealahannya menjadi manusia, tetapi dengan perubahan kemanusiaannya dipersatukan dengan kealahannya. Ia adalah Esa, bukan dengan mencampur baurkan hakikat-hakikatnya, tetapi satu dalam kesatuan, dalam satu kepribadian. Sebagai seorang berakal budi dan bertumbuh yang merupakan satu kesatuan, demikian pula Kristus yang satu ini adalah Allah manusia. Kristus menderita keselamatan kita. Ia turun ke neraka, lalu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ia akan datang kembali pada waktu itu umat manusia akan bangkit dalam tubuhnya masing-masing untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan. Barang siapa berbuat baik, ia akan masuk hidup yang kekal, dan barang siapa berbuat jahat, ia akan masuk api yang kekal. Inilah asas kepercayaan gereja yang kami itu, yang harus diterima dan diakui dengan sungguh-sungguh oleh anak-anak manusia yang ingin diselamatkan. Kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali diingatkan
bagaimana kami harus berani menyatakan kebenaran itu walaupun banyak rintangan, banyak ketertolakan. Tapi Tuhan, Engkau telah memberikan perlengkapan yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh terus maju dan menyatakan kebenaran itu untuk dunia yang butuh kebenaran. Tuhan, kami juga bersyukur di mana Engkau memberikan kami saudara seiman yang mau berjuang bersama-sama dengan kami, saudara seiman yang terus mau berkumpul, memperhatikan dan saling mengasihi satu dengan yang lain dalam satu komunitas di GKI Pamanukan ini. Tuhan, kami bersyukur kiranya juga Tuhan yang menolong setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-Mu, setiap aktivismu dan juga setiap hal yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati dalam setiap program pelayanan jemaat, kiranya Tuhan yang mempersatukan kami agar apa yang sudah kami rencanakan dapat dilakukan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan kami. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, dan banyak hal yang sulit untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan, berikan kami solusi, berikan kami pencerahan, berikan kami Tuhan hati yang mau menerima segala sesuatu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami ya Bapa, untuk melakukan setiap pergumulan itu ya Bapa, bukan menghindarinya, tapi menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong setiap kami, agar kami juga dapat terus setia dalam setiap pergumulan seberat apapun itu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu situasi dan kondisi yang terjadi, banyak hal konflik yang terjadi, banyak permasalahan bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga daerah-daerah lain Tuhan. Kiranya tolonglah bantu kami ya Tuhan, agar kami menjadi masyarakat yang mau peduli, masyarakat yang mau toleransi, masyarakat juga yang mau Tuhan menjunjung kebenaran dan keadilan, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang baik. Kau kiranya memberikan pimpinan kepada para pemimpin negara kami Tuhan, agar mereka dapat melakukan hal yang benar, terutama dalam melakukan pengambilan keputusan, agar semuanya bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mensejahterakan setiap rakyatnya. Tuhan tolong kami, dan kiranya juga Tuhan yang memperlengkapi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk anugerah 1 tahun usia bagi saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan yang menolong agar ia juga mau Tuhan terus berpengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas, pekerjaan, pelayanan, apapun yang ia lakukan ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang menolong dirinya agar boleh terus mencerminkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini dalam kebutuhan calon pendeta. Tuhan yang kiranya menolong setiap kami ya Bapa, dan juga Tuhan yang menuntun kami agar kami boleh bersama-sama bergumul, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menempatkan calon pendeta yang baik. Tuhan juga yang akan bersama-sama belajar jemaat dengan calon pendeta ini Tuhan. Kami yakin Tuhan akan terus menguatkan, Tuhan juga akan terus memberikan pengertian, pemahaman, dan juga Tuhan yang akan hadir menolong setiap jemaat dan calon pendeta yang mungkin nanti akan diberikan. Dan kiranya juga Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu dan simpatisan yang sakit dalam masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk Bapak Johanis, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, dan anak kami Joel. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka rasakan. Engkau tahu banyak hal yang sudah mereka lakukan dalam pengobatan mereka. Tapi yang kami tahu juga Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami. Pengharapan selalu beserta dengan saudara-saudara kami bahwa hanya Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang memberikan terus pemulihan. Tuhan yang akan terus memberikan kesabaran. Tuhan yang terus memberikan mereka pengertian untuk menjalankan anugerah yang sudah Tuhan berikan ini dengan penuh semangat. Dan kami yakin cinta kasih Tuhan dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami, sehingga pemulihan terus terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang hadir terjadi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang
memperlengkapi kami selalu agar kami boleh diajarkan untuk selalu bersyukur. Bersyukur untuk segala sesuatu yang kami terima besar kecil berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan syukur kami panjatkan dan kami mau mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah yang diambil dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bagi saudara yang hadir, silakan scan kris yang terdapat di kursi atau memasukkannya saat kantong persembahan diedarkan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai yang kedua. Muliakanlah Allah Bapa. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Allah Bapa muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia ini dan selamanya. Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur. Engkau telah memelihara hidup kami, memberikan berkat jasmani dan rohani yang tidak pernah berhenti mengalir. Sebagai ungkapan kasih dan syukur kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan ini dan memberkatinya, agar dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan dan kebutuhan jemaat-Mu yang ada di gereja GKI Pamanukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala
yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa terus memancar dalam hidup kita. Kiranya pengorbanan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dapat terus memberikan kita teladan dan menunjukkan keteladanan itu bagi setiap orang, dan kiranya Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita menolong kita untuk berubah menuju kebenaran yang sejati dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya.